Siapa bilang? Saya baru aja pulang nih. Kalau Bang Kosim memang tadi soalnya saya berpisah di bangunan, Pok. Oh, jadi pergi Cipalik kalian semua besok? Bohong dia tuh. Mereka tuh gak kesana. Halo? Halo? Di Mahfud, maaf Di, ada tamuku. Pok, tadi pernah ada suara orang tuh siapa ya? Ibu-ibu tetangga, dia berkelahi, jadi dia datang minta tolong sama Bang Kosim di sini. Tapi saya bilang Bang Kosim tidak ada, jadi saya suruh mi pulang semua. Ayo, Pi, kita pergi. Kenapa? Apa maksudnya coba ngomong begitu? Kalau bukan nyindir, siapa juga? Siapa tetangga yang datang ke sini yang berantem? Kalau bukan maksudnya kita. Saya kira suaranya mamanya Oji, soalnya sama suaranya. Iya, tapi bukan. Saya kaget tuh tadi. Oh iya deh Kak, makasih Kak ya. Iya. Katanya dia pergi JBM besuk itu. Bohong. Itu ya karena dia tuh malu. Masa dia bohong? Nih, terserah penilaian situ. Percaya omongan saya apa omongan dia. Dan saya terus terang ya ngomong ya, saya itu tidak biasa disinir dan tidak biasa menyindir. Daripada kita berantem, lebih baik kami pulang. Ayo, Pi. Apakah yang saya sindir kita ini? Karena apa yang diomongkan sama situ tuh ya nggak pakai dipikirkan. Apakah yang saya bicara tadi? Apa yang saya omong tadi? Cuma salah pengertian saja. Permisi. Tunggu dulu. Begini, apa tadi yang saya omong ini apa? Yang diomongin di telepon itu tadi apa? Hah? Karena Abang Kosim tidak ada, ya, jadi mereka itu saya suruh pulang. Siapa? Memangnya saya datang ke sini ini untuk berantem sama tetangga di sini? Ayo, Pi, kita pulang. Joms. Reksek. Yuk, gerak balik. Ini gara-gara mulutku nih barangkali. Apakah yang saya bilang tadi? Nggak tersinggung nih. Ini gara-gara persoalan besuk nih ini. Nggak jadi busuk. Loh, Mami kok ada di rumah Wak Kosim? Kamu ngapain ke sini? Bukannya besuk suami. Mila disuruh Kak Ozi ngambil surat jual beli mobil nih. Ketemu, ini. Sini, biar Mami yang nyimpen. Mila, Papi sama Mami ingin ketemu Erlangga. Coba, bagaimana caranya ketemu dia? Coba ke rumahnya aja, Pi. Katanya pulangnya selalu malam. Dan dia jarang di rumah. Atau gini aja, Papi coba ke rumah kos mantan teman Mila kampus. Ya mungkin aja mereka bisa bantu. Oh, jadi selama ini kalau mau ketemu dia ada yang ngatur ya? Mam, kok nuduh begitu ah? Sebodoh. Soalnya dia sendiri yang ngomong kok. Mila. Kalau sikap Mami selalu begini, bagaimana sikap Sarmila pada suaminya? Sebodoh. Masih banyak perempuan lain. Mungkin lebih baik buat Ozi. Tolongin abang beda. Kalau beda bayar utang abang sekarang, berarti beda nolongin abang. Jadi besok-besok kalau mau apa-apa lagi, gampang kita. Aduh, gimana ya Bang ya? Beda jadi malu nih Bang. Beda nggak nyangka persoalannya sampai larut-larut begini. Tapi kalau dalam minggu ini, Beda rasa nggak mungkin Bang. Nggak semuanya juga nggak apa-apa beda. Cicil aja. Iya sih Bang, rencana Beda sih begitu. Tapi yang namanya halangan Bang. Minggu kemarin ini Beda sih punya uang Bang sedikit. Tapi nggak taunya itu keponakan Beda si Beni itu Bang, yang pilot itu. Tiba-tiba dia butuh uang. Katanya sih untuk kerjaannya di Singapura Bang. Ya beda. Kalau bon hutang lama ditunda-tunda, Mahfud mana percaya sama abang. Begini Beda, Mahfud kan ada proyek baru. Kalau dipercaya sama abang dikasih pegang proyek itu, kan kita jadi gampang. Ntar kalau apa-apa Beda jadi bisa minjem lagi sama abang. Oh gitu ya Bang. Iya deh Bang. Beda janji Bang ya. Pokoknya Beda usahakan. Tapi yang penting kalau memang proyek itu berhasil, abang jangan lupain Beda ya Bang.
Enggak, Abang nggak lupa. Oh, kok sih mana lupa? Sama beda sih. Tapi besok Abang balik lagi. Idi, abang gimana sih? Beda kan gak janji, Bang. Beda cuma ngomong, beda akan usahakan. Gitu loh, Bang. Yang penting abang doain ya, biar beda berhasil ya, Bang ya. Doain sih nggak habis-habis beda. Bayarnya nggak juga. Empok udah ngecek belum ke toko material? Sudah Mi, kesian. Nah katanya Didin 1 hari ini tidak ada di sana. Teleponnya juga tidak ada. Saya curiga pasti pergi misalnya di rumah itu janda. Empok tuh jangan cepet curiga dulu. Barangkali Bang Kosim ada urusan yang lebih penting. Bang, Empok Bang. Abang, Empok nih. Bang Kosim itu kalau soal janda juga itu penting sekali. Karena Lala memang tong itu. Kalau saya itu tidak hargai kita, saya tidak hormat kita. Nah sudah lama saya kasih pelajaran itu. Biar dia tidak bisa banyak nih geok-geoknya lagi, tidak banyak nih bicaranya. Empok mau ketemu abang ya? Untuk apa mau cari dia? Pasti juga nanti dia menyesal. Kali abang mau dihukum. Abang apaan sih nih? Campur rumah tangga. Ya maksud gue Empok kan mau nanyain Bang Kosim kan? Bukan. Soal besan kita. Kata Empok dia nelpon nanya Erlangga. Ngapain mesti ketemu si Songong? Ya nggak tahu. Hah? Maksudnya apa mesti ketemu anak Jin, saya tanya? Tidak tahu Kak, nah dia tidak bilang Kak. Itu kali yang urusan dia ribut-ribut. Kan dia yang nusuk Erlangga. Barangkali Erlangga nuntut. Bukan soal itu yang gue tahu. Anak Jin itu sekarang udah punya dukun yang andal, lo ngerti nggak? Semuanya udah dipengaruhi. Sekarang tinggal ibunya, mamanya si Oji tuh. Hah? Supaya kenapa? Supaya kita ini pada ribut. Ngerti gak lo? Untungnya dia apaan Bang? Lu pakai nanya. Sekarang Mila sama si Oji biar cerai. Kita biasa ribut. Dia masuk deh. Emang sama ini yang suruh Sarmila jaga jarak sama Oji siapa? Gue yang nyuruh. Lu mau apa? Oh, karena abang sekarang udah benar benci sama dia, merasa sudah tertipu oleh mantu, makanya abang pengen dia pisah kan? Oh. Iya kan gitu kan? Iya. Nah, apa itu karena pengaruh jampi-jampi? Pengaruh dukun? Begini saja dengar Kak, daripada kita bicarakan saja itu istrinya Badrun. Bagaimana kalau kita tanya saja Sarmila, tanya ke dulu, apakah suaminya bilang pernahkah dulu Oji minta tolong mamanya itu pergi mau ketemu Erlangga? Atau begini saja, lebih baik kita tanya saja Sarmila, di mana mereka dia sekarang ini? Mila mana Mila? Ya ke rumah dia, disuruh Oji ada yang mau diselamatin katanya. Kok lu biarin sih dia pergi? Lah, kan tadi dia bilang sama abang pamit lagi. Ya tapi dia pergi nggak ngomong sama gue. Ya salah abang sendiri. Akalnya tuh anak banyak tuh, gue lagi ngurusin di belakang, dia pergi begitu aja nggak bilang. Asar. Kamu kok gitu sih, nggak? Jadi kamu percaya omongan dia? Omongan siapa lagi yang harus saya percaya kalau bukan omongan suami? Kamu memang istri yang baik, patuh, mengabdikan seluruh hidupnya untuk suami. Jawab pertanyaan saya, nggak? Saya sudah jawab, tapi kamu masih nggak percaya. Angga, kamu boleh marah, kamu boleh benci terhadap saya, tapi cara kamu mencelakakan Kosim, saya nggak setuju. Dengan cara apa lagi saya harus bicara supaya kamu ngerti? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kita? Habis nagih utang. Mana kwitansinya? Kasih lihat kan? Kwitansinya gue taruh di material. Kapan pergi di situ? Barusan. Barusan. Jangan kita gerodi, bohongi lagi kita ini. Nah barusan saya telepon ke situ, kita tidak singgah di situ. Dari mana kita kah? Kita pergi mana? Jawab kah dulu. Pasti pergi misalnya lagi di rumah itu janda. Janda yang henol tau? Enggak, Tima. Kan gue sayang sama lo. Iya memang kalau di rumah sayang. Tapi
Tapi kalau di luar rumah, gayanya memang kita lale, memang tong kita. Nanti kalau itu janda dia rayu-rayu lagi kita, dia bodoh-bodohi kita, kita jual semua ini harta di sini. Nanti lama-lama Oto juga kita jual itu. Nggak mungkin gue begitu, Tima. Nanti nih kita lihat. Saya juga cek nanti. Jangan dikira saya takut. Tidak. Lihat nih nanti apa akibatnya kalau ini betul-betul terjadi. Kalau kita bohongi saya. Kita tahu, Bang, jangan karena saya ini diam-diam begini mau diinjak-injak nanti kepalaku. Tidak, karena kita tetap berpikir sekali bohong. Abang bohong apa? Kenapa paling bilang mau pergi sama Mahfud besok Oji? Nah kita pergi mana? Kenapa kita baru pulang? Itu juga ada alasannya, Tima. Si Mide kan mau ngasih kita rumah berdua. Kebetulan gue lihat tuh tempat cocok buat mini super. Nah, si Mide bilang sama gue, kalau abang mau dipercaya sama Mahfud, nah utang-utang tagih deh bang, begitu. Oh, jadi pertama-tama itu kita pergi dulu singgah di rumah itu janda, iya? Enggak, kalau itu tuh urusan Mahfud. Sekarang saya maafkan abang, tapi kalau ketahuan kita bohong, dapat lagi kasih Pak Makassar, kita mengerti? Ya Allah, kita lagi ke rumah janda beneran nggak niat selingkuh. Salah, nyesel gue ngutangin sama janda. san se u liu ji ba jiu se se yi se o se san se 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 u se liu se ba se u se liu se ba se ba se jiu se 20 berarti 20. Abang ngapain sih Cin? Ngapain? Mending abang ngerti lagi ngomong gituan. Gue ngerti. Olser 20 ngerti gak? Hitungan Cina tuh. Gue belajar sama si Acong, pacaran si Ita dulu. Ya lagi abang buat apaan? Mau ngomong sama siapa aja gituan? Ya pengetahuan boleh aja. Udah nih gak usah Cina-Cinaan nih, abang baca nih. Mantu kita nih ya. Oji Fauzi, tersangka pelaku pembunuhan terhadap Erlangga, pilot penerbangan swasta, mengaku melakukan perbuatan itu karena cemburu. No, lihat. Aduh, jangan-jangan lu karena kalau wartawan nih gue lihat nih. Kamu bener dia ngaku nih. Nyalain wartawan aja, baca dulu baru komentar. Penusukan. Lu jangan gede-gedein lu penusukan, pembunuhan. Ya pembunuhan sama penusukan kan beda-beda tipis. Lagian kan niatnya membunuh, makanya nusuk. Nusuk kan bunuh lain. Kalau bunuh buat berat. Kalau nusuk, belum tentu masuk dah lu. Nah sekarang abang percaya kan kalau si Oji itu tukang bohong, sama kita ngakunya Erlangga yang cari gara-gara. Erlangga bilangin dia maling katanya, padahalannya dia yang menusuk Erlangga, dia lari kabur, ditembak kakinya. Lu jangan banggain Erlangga lu, gua gak demen tuh. Apaan, gua gedak sama dia. Sama emaknya nih dia ngomong apa lagi nih sama orang tuanya nih, sampai kaja dia pengen nemuin si Erlangga. Di ol san se u liu ji ba jiu se se yi se o se san se 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 u se liu se ba se se u se liu se ji se ba se jiu se. Ceban cetiau wow wow. Ol ol san ol. Ngomong sama siapa aja. Ol san se u liu ji ba jiu se se yi se o se san se 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 u se liu se ji se ba se jiu se. Saya cukup ngerti hati kamu nggak? Saya tidak mencelakakan suami kamu. Jelas? Secara langsung memang enggak. Tapi kenapa kamu teriakin dia maling? Sehingga semua warga ngepung dan belakangan kaki kau ditembak. Siapa yang bilang? Saya tidak teriak-teriak dia maling. Emang tidak ada maling yang mengaku dirinya maling? Ada. Terserah. Kau mau percaya atau tidak? Angga, maafin saya. Saya telah menuduh kamu bertindak kejam.
Padahal kamu nggak salah, nggak. Suami saya yang jahat. Dia pengecut. Sekarang kamu percaya kan apa yang dokter bilang? Kamu harus belajar berjalan tanpa memakai tongkat. Kalau saya jatuh gimana? Ya diangkat. Kalau kaki saya patah gimana? Ya kita sambung. Kalau yang patah itu hati gimana? Sore. Sus dan Brur, mau cari siapa, Kang? Erlangga. Oh, tapi dia punya rumah bukan di sini, no? Betul, kami tahu. Tapi kami perlu ketemu dia. Kata anak-anak putri yang kos di sana, mungkin main ke sini katanya. Tapi Sus dan Brur, siapa, Kang? Pipi, zo gezien van trouwen ze ons. Natuurlijk, de bedoeling ngoni berdua datang kemari, kita kan ya nggak tahu. Kan u ook Hollands spreken? Zeker, natuurlijk. Ik zou les Belanda di Bandung. Ngoninya udah tahu. Bandung? Iya. Aduh, papi. Tante dia ngatos bahasa Sunda. Wij zijn ook van Bandung, mevrouw. Ngoni berdua datang kemari mau bicara bahasa. Oh, ada keperluan lain. Kami mau berunding dengan Erlangga. Oh, kalau begitu, mari Jo masuk. Ayo, Pak. Yuk. Pulang speaker.